Ya, karena yang namanya judi itu biasanya ada backingan dari orang yang berkuasa, ya. Nggak mungkin dia terima duit sekian miliar begitu saja aman tanpa bagi-bagi ke sekelilingnya atau mungkin ke atas. Kita sedang menunggu apakah yang sebelumnya itu juga mendapatkan bagian. Jadi kita mendukung tindakan tegas, tuntas dari kasus ini. Jadi sejak dulu ini adalah backingan Pak Jokowi begitu. Jadi ketika ini menyasar kepada itulah kenapa ya Budi Ari sekarang juga menjadi Menteri Koperasi kan. Dia padahal kita tahu kemampuannya apa ketika menjadi Kominfo, banyak sekali jejaknya juga sangat buruk begitu kan. Kominfo tidak menjadi lebih baik, dihack apa dan sebagainya, data-data itu muncrat kemana-mana, bocor kemana-mana begitu kan Mas Hersu. Tapi dia tetap dipertahankan. Ada apa? Karena orang bertanya demikian. Nah sekarang ketika ada kasus ini dia akan jadi, nah orang kemudian bertanya, jadi nggak itu jadi bikin partai? Dan orang juga bertanya Mas Hersu, dan saya rasa pertanyaannya wajar. Jadi mau bikin partai dibiayai dari judol? Itu pertanyaan begitu Mas Hersu. Ini yang perlu dijawab. Muncul di medsos ini ya Mbak Agi ya, yang soal tadi itu. Iya, muncul mereka bertanya-tanya soal kelangsungannya. Kedepannya ini akan jadi seperti apa gitu. Tentu masyarakat kemudian bertanya, gencar melaporkan kepada publik bahwa men-take down, tapi kok baru sekarang aksinya aksinya dari polisi baru sekarang ya. Ada apa ini gitu ya. Nah ini menurut saya pintu masuk Kominfo ini sebelumnya banyak kasus ya, termasuk yang kasus BTS yang luar biasa yang aliran dananya ke sana kemari ya. Dua kasus ini aja udah orang berpikir ini Kominfo ini apa sih gitu ya, kementerian ini apa ya, apalagi kebocoran data. Jadi mesti diaudit luar biasa, dan ini tantangan bagi Menteri Mutia Hafid. Nah, 25M dong ya, kalau 25M per bulan Mas Hersu. Ini mulai mereka mulai bekerja sejak kapan? Ada indikasi mulai tahun 2022. Kita tidak tahu bulannya. Jadi sampai dengan tahun 2024 bulan November ini begitu ya, sudah berapa bulan? Sudah berapa kali mereka setor? Sudah berapa terkumpul? Apakah hanya puluhan miliar, apakah sampai ratusan miliar, atau bahkan triliun? Karena katanya kalau yang disita, nah disita ini mungkin ada di tempat, kalau yang disita ya Mas Hersu, saya tidak tahu dalam pecahan apa, atau tunai, atau berupa rekening tabungan atau apa, itu sekitar 40 miliar begitu. Untuk melakukan audit yang benar-benar tuntas terhadap apa sebenarnya yang terjadi dengan kementerian yang sekarang namanya Komdigi ini, dan pintu masuknya ini adalah yang terbaru adalah situs judi online. Karena saya dengar bahkan ada satu wamen Anggaraka Prabowo itu benar-benar ditugaskan khusus untuk urusan judi online ini ya. Dan kalau dari Partai Sosmed sendiri, dari akun tersebut ya, ini sebenarnya adalah buzzer besar dari Pak 02 pada saat Pilpres yang lalu begitu ya. Dan pada saat ini kalau saya melihat ada selalu kata-kata semoga Pak Prabowo kuat, semoga Pak Prabowo kuat. Itu ada nuansa sesuatu di balik doa yang seperti itu Mas Hersu. Kenapa Pak Prabowo harus kuat begitu? Dan sekarang kita tahu Pak Prabowo ya dalam tanda kutip sowan kepada Pak Jokowi begitu. Ini dalam rangka apa begitu? Ini untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat besar. Apakah ada hubungannya dengan ini? Karena rangkaiannya demikian, dari hari ke hari gitu. Dari hari Jumat ada penangkapan, hari Jumat juga Mutia Hafid lapor kepada Pak Prabowo, kemudian pada hari Sabtunya tangan kanan atau orang dekat dari Budi Ari ini ketangkap, ramai di medsos, meledak viral begitu kan. Kemudian dikatakan juga, ya banyak sekali mengatakan bahwa Budi Ari ini deg-deg begitu. Jadi kan orang-orang ini kan diduga mengamankan supaya situs-situs judul tidak di take down. Padahal tugas dari kementerian itu sebelumnya namanya Kominfo itu adalah men-take down semua situs judul tanpa kecuali. Dan menteri sebelumnya Pak Budi Ari Setiadi itu kemana-mana tuh sangat membangga-banggakan, melaporkan kepada masyarakat bahwa dia sibuk men-take down situs judul. Tapi harus diakui kalau kita lihat selama dia menjadi menteri itu belum ada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti yang dilakukan yang sekarang ya. Ini pada hari yang sama juga, pada hari Jumat itu kemudian Mutia Hafid yaitu menteri dari Kominfo Digi itu menemui Pak Prabowo. Ini yang juga ditanyakan dan sempat ada jumpa pers lah, keterangan pers yang cukup
panjang begitu antara Mutia dengan dengan media yang ada di istana, dan dia menjelaskan ya, dia mengatakan bahwa ada peristiwa seperti itu. Cuman kalau seandainya kita lihat, kita sebagai wartawan kita bisa melihat ini memang harus benar-benar dilaporkan karena ini skandal yang sangat besar sekali tuh. Tapi kalau setorannya 25 miliar per bulan ya, kita bisa bayangkan yang terkumpul sudah berapa. Nah, itu peristiwa pada hari Jumat ya. Mutia Hafid lapor kepada Pak Prabowo Presiden. Dan kemudian pada hari Sabtunya, itu Sabtu pagi, itu kemudian terungkap bahwa ada sebuah nama, namanya Zulkarnain Apriliantoni. Begitu, itu juga ditangkap, Mas Hersu. Nah, penangkapan ini baru kita ketahui kemudian kemarin ramai pada hari Ahad. Begitu. Sebelumnya memang sudah agak ramai, tapi baru foto-fotonya saja. Dan orang kalau di medsos mempertanyakan, orang ini ketangkap, dia ini siapa? Begitu ya. Jadi itu dia, makanya. Apa maksudnya, hubungannya apa dia begitu, karena kan tadi kita juga menyinggung nama staf ahli begitu yang disebut oleh polisi ya, belakangan kemudian Wakil Menteri Komdigi, saya kesulitan nih, Kominfo jadi Komdigi. Itu Nezar Patria menyatakan bahwa itu bukan staf ahli tapi tim ahli katanya, karena tadi itu ya, kalau tim staf ahli, wah ini pejabat teras di Komdigi ini. Jadi menurut penjelasan dia bahwa sebenarnya mereka ini udah mengendus sejak lama. Dari mana? Karena mereka rupanya dapat informasi dari PPATK. Memang PPATK itu kan gampang sekali mengendus. Seperti ini, tahu kan, ini profil ada ASN di Kominfo pada waktu itu kok tidak sesuai dengan profilnya, aliran dananya begitu kan. Belakangan kemudian spill katanya ini, wah ini memang gaya hidupnya udah berubah semua mereka ini gitu. Dan ini tantangan buat Menteri Komunikasi dan Digital ya, Mutia Hafid, yang untuk menunjukkan ketegasan dan juga dia sudah memerintahkan ya juga bahwa tidak boleh ada urusan-urusan dan komunikasi, apalagi pembelaan terhadap situs-situs judi online. Sudah 16 orang sejauh ini yang ditangkap, dan termasuk ketua tim ya, ketua tim yang berinisial DI itu. Teman-teman off the record, ada saja yang mengatakan itu PPATK sudah tahu kok, sudah tidak sejak dulu saja ditangkap. Ya, PPATK itu hanya sebagai bekerja secara teknis untuk melihat berbagai aliran dana. Iya, dia tidak bisa memerintahkan, dia juga tidak memiliki tangan untuk mencegah itu atau gendeng tenan ini petugas yang mestinya memberantas judi online malah melindungi. Saya rasa di Kementerian Kominfo sendiri pada zamannya Budi Ari mereka pun sudah terendus, tapi kenapa ini baru terbuka demikian lebar itu pada saat zamannya Mutia Hafid. Kita tahu Budi Ari baru tidak menjabat sebagai Menteri Kominfo itu pada tanggal 21 ya, ketika di 21-22 itu kan menteri dan wakil menteri itu diumumkan dan kemudian dilantik, begitulah Mas Hersu. Kita tahu Budi Ari ini adalah orang kepercayaannya Pak Jokowi, termasuk nama yang selalu disebut-sebut oleh media yang menyebutkan bahwa nanti beberapa waktu yang lalu ya, nanti kalau seandainya Pak Prabowo itu menang dan kemudian Pak Prabowo itu dilantik, nah itu sebelum Pak Prabowo menang. Nah, sesudah Pak Prabowo menang pun disebutkan nanti Pak Prabowo menang ada beberapa orang yang dititipkan, antara lain nama Budi Ari ini yang selalu disebut. Jadi ada Budi Ari, ada Bahlil, begitu kan.